Dengan kita ibadah puasa hanya berharap sangu dan ganjaran itu, pahala sama pengampunan dosa. Dan memang Allah menjanjikan itu, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan yang didorong oleh iman, bukan didorong oleh yang lain, ya, bukan pengen kurus, bukan pengen mirip. Yo ada orang puasa pengen kurus itu ya, wonten lho. Nggih, mau wonten hadir. Puasa pengen kurus itu nggih wonten. Malah tambah. Ya. Nah, kalau niatnya itu karena itu enggak dapat apa-apa. Tapi puasa atas dorongan iman, wahtisaban. Wahtisaban itu dihitung-hitung. Ya. Kalau nanti begini pahalanya hilang apa enggak ya? Kalau begini nanti puasanya batal apa enggak ya? Nah, ini dihitung-hitung sehingga penuh dengan kehati-hatian. Ya, penuh kehati-hatian. Nah, yang begini ini kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya. Nah, ini ganjaran. Ini kan ganjaran. Ini adalah sangu yang Allah berikan. Dan bukan ini yang menjadi tujuan utama kita berpuasa. Lalu apa yang Allah inginkan? Wah, itu banyak banget. Tadi sudah dibatasi selesai sebelum subuh. Kalau dibahas semua nanti sebelum maghrib selesai. Nah, anu kan yo Ya, sebelum maghrib nanti panitia harus tinggal menyiapkan. ini kan hitung-hitung. Seperti sebelum zuhur selesai jam 11:30, jadi sebelum zuhur. Yang pertama, ya, pelajaran yang kita dapatkan dari puasa itu, Allah mengajar kita untuk menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Ya, kita diajar agar bisa menjadi hamba yang bersyukur. Itu pelajaran sulit, Bapak Ibu. Itu pelajaran sulit. Panjenengan waktu sekolah itu pelajaran yang sulit apa, Bapak Ibu? Ketika SD. Matematika. Aljabar. Dulu aljabar namanya Pak B. Ya. Syukur itu lebih sulit lagi dari aljabar itu. Ya. Syukur itu ilmu sulit. Enggak semua orang bisa lulus di mata pelajaran syukur. Maka kata Allah apa? Allah umumkan hasilnya apa? Qalilan ma tashkurun. Kata Allah, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Itu artinya mata pelajaran syukur ini yang lulus hanya sedikit. Fa'atsarun nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Berarti mana yang lebih banyak lulus apa yang tidak lulus? Yang tidak lulus lebih banyak. Karena apa? Ilmunya sulit. Ilmunya sulit. Ya, moga-moga panjenengan yang hadir hari ini yang golongan yang lulus. Ya, yang lulus. Tapi lulus atau tidak coba kita lihat nanti. Coba kita lihat. Kira lulus. Di mana letak sulitnya Bapak Ibu? Ya, di mana letak sulitnya syukur ini? Yang pertama, sulitnya syukur itu sulitnya yang pertama diri kita. Ya, saya kira saya panjenengan ya mirip-mirip lah gitu ya, nggak beda-beda jauh. Yang lebih terkesan, ya, yang lebih terkesan pada diri kita itu antara yang menyenangkan dengan tidak menyenangkan, itu lebih terkesan yang tidak menyenangkan. Yang lama membekasnya di hati ini, kalau dibandingkan antara yang menyenangkan dengan yang tidak menyenangkan, itu yang lebih lama adanya di hati dan terasa oleh kita dan susah hilangnya itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, dengan yang jawab. Jenengan dipuji oleh si A, dihina oleh si B, mana yang lebih membekas? Pujian si A apa hinaan si B? Hina. Pujian mungkin 1-2 minggu lupa, tapi namanya penghinaan
seumur hidup dan dilupakan. Bekas. Itu artinya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan itu lebih terasa oleh kita daripada yang menyenangkan. Padahal syukur itu melekat, gampangnya melekat kepada yang menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan. Maka sulit bersyukur itu karena yang memang terkesan oleh kita itu yang tidak menyenangkan. Contoh ya, ini salah satu indikasi dengan lulus nopo boten, ya. Dengan pernah sakit gigi. Pas sakit itu semuanya apa cuma satu yang sakit? Satu semua. Satu tapi semua sakit. Giginya satu cuma semua. Gigi kita itu, yang sakit gigi satu. kita itu ada 32. Dulu, jangan sekarang, jangan dihitung sekarang. Pak Bibinan dulu, boten sandi gini. Oh, nggak nyampe. Dulu gigi kita tuh ada 32. Satu sakit, 31 sehat. Yang sakit cuman satu, bolong, tuh kecil bolongannya. Tapi yang satu itu yang 31 enggak Kira-kira dalam satu hari itu panjenengan lebih banyak mengeluh yang satu yang tidak menyenangkan itu atau mensyukuri yang 31? Ayo jawab dengan jujur. Dalam satu hari itu panjenengan lebih banyak aduh, alhamdulillah ya Allah, cuma satu saja, alhamdulillah. Lebih banyak mengeluh atau bersyukur? Coba. Cuma satu loh Bu. Yang nggak menyenangkan cuma satu. Yang menyenangkan 31. Yang lebih berkesan yang mana? Yang satu. Lulus sama botan? Lulus sama botan? Dereng. Masya Allah. Begitu sulitnya untuk bersyukur. Itu baru gigi. Belum lagi istri, suami. Bu, suami panjenengan itu kebaikannya banyak. Ya, kebaikan yang sudah diberikan untuk panjenengan itu banyak. Tahu nanti jangan lama. Nanti domnya nanti kejenengan. Bu, protes langsung gitu. Jadi suami itu sudah banyak melakukan banyak hal untuk panjenengan. Mau cuman kehilafannya satu dua yang tidak menyenangkan. Cuman yang lebih berkesan itu yang satu dua nggak menyenangkan itu. Sehingga yang satu dua nggak menyenangkan itu menutupi yang sekian banyak yang menyenangkan. Sehingga nggak ada syukurnya punya suami. Ngantuan. Sekarang tak balik. Biar aja Pak. Istri kita itu Pak, itu banyak banget pengorbanannya untuk suaminya. Nah, langsung untuk Dari malam sampai malam. mulai dari hamil. Hamil dulu baru dicampur. Saya tentunya dari istri saya hamil dulu baru nikah. Singkat. Ya jadi kan hidupin. Kenapa hidupin? Bahaya nih, belum nikah muda. Hamil wahnan ala wahnin. Susah di atas susah.
miring kanan nggak enak, miring kiri nggak enak, nongkurap Apalagi lebih nggak enak, berdiri nggak enak, duduk nggak enak, makanan nggak enak. Nah, itu ngidam tadi. Yang orang bilang nggak enak malah enak. Yang bahaya itu kan kalau ngidam tuh pengen pegang kepala tetangga, ribet itu. Ya. Ngidamnya apa? Pengen musap-musap kepalanya tetangga gitu, suaminya tetangga, ribet. Kalau ngidamnya macam-macam itu orang tuh ngidamnya itu. Ada ngidam nyari cendolnya Wonogiri, padahal tinggalnya di Klaten, kan ribet banget gitu. Gak usah kasih. Aneh-aneh gitu. Itulah yang dialami oleh seorang istri. Wahnan ala wahni. Wa fisaluhu fi aman. Lahir antara hidup dan mati, menyusui fi amain 2 tahun. Sedang enaknya tidur, bangun, ganti popok. Sudah besar sedikit, masih tetap disusui 2 tahun, digendong terus. Sudah selesai disamping, sudah bisa jalan main, baru diambil sama bapaknya. Ayo deh main sama bapak. Sudah nggak gendong lagi, baru bapaknya mau main aja. Ditanya, itu anak siapa? Itu anak siapa? Orang mengatakan ibunya apa ayahnya? Anaknya bapak. Anaknya Pak Juli Janto. Bukan anaknya ibu. Ya Allah. Pak, ini bapak ini. Itulah sebabnya kenapa Umar bin Khattab itu termasuk golongan suami takut istri. Suti. Isti ikatan suami Takut istri. Jadi ada sahabat ini sedang diceramahi, dimarah-marahi sama istrinya. Ingin konsultasi sama Umar bin Khattab. Datang ke rumahnya Umar bin Khattab, terdengar Umar bin Khattab juga lagi diceramahi sama istri. Ini orang tinggal diam. Terus kemudian apa? Balik kanan, langsung pulang. Ketahuan oleh Umar, kamu kenapa kok langsung pulang? Ada apa? Udah terjawab. Udah terjawab. Loh apa? Saya tuh pengen konsultasi. Ya, saya oleh istri saya tuh gini. Saya harus melakukan apa? Dan itu sudah terjawab. Saya berpikir ternyata memiliki pengalaman yang sama. Dan dengan kok diam aja gitu. Umar, dengan itu kan singanya pada pasir, kok bisa begitu? Apa kata Umar? Ya, istri itu kalau ngomong begitu, itu pantas. Sehat. Itu pantas. Sehat itu. Ya, itu pantas. Karena apa? Kita belum bisa membalas jasanya istri. Tuh, contoh itu. Suami itu tidak akan pernah membalas jasanya istri. Mesti setuju ibu. Suami itu kan yang enak-enaknya saja, Pak. Yang tidak enaknya kan ibu. Salah. Hamil kata Umar sekian bulan, lahir menyusui sekian bulan, dan itu belum terbalas jasanya olehmu. Sehingga kalau dia marah dia harus wajar. Dia menyadar. Sepatu. Nah jadi Pak, nanti kalau suami istrinya marah dia harus wajar. Wajar aja. Ya kan tak kewai. Bahkan Rasulullah mengatakan man sabara an su'i khuluqin ra'ah, siapa yang sabar terhadap akhlak istrinya yang buruk bukan istrinya, akhlaknya. Siapa yang sabar terhadap buruknya akhlak istrinya, ya,
falahu mislu ajri ayyub inda balai, maka dia akan mendapatkan pahala seperti Nabi Ayub ketika ditimpa musibah. Pak, luar biasa. Kalau istri panjenengan apa namanya itu? Nyanyi. Suka nyanyi, ya, itu berarti Allah sayang ke panjenengan. Allah ingin panjenengan mendapatkan pahala seperti Nabi Ayub tanpa harus sakit seperti Nabi Ayub. Jadi syukuri dipanggil, Tingkatkan kesadaran. tingkatkan kesadaran. Itu wujud syukur. Dan itu nggak bisa kita dapatkan kalau kita tidak melihat kebaikan yang ada di situ. Maka kalau kita masih banyak melihat keburukan yang kita dapatkan, disitulah syukurnya sulit untuk didapatkan oleh kita. Jadi sulit untuk bersyukur itu karena apa? Yang lebih berkesan mereka yang tidak menyenangkan dibandingkan yang menyenangkan. Ini kalau batu nggak ada minuman ya. Isi pengajar Ramadan itu ya nanti ini susahnya. Sabar. Itu termasuk gak enak. Yang kedua, kenapa sulit kita bersyukur? Kita itu, saya kali ya, kok kayaknya ngajak-ngajak gitu. Baru bisa merasakan nikmat itu ketika nikmat sudah tidak ada. Merasakan nikmat setelah nikmat itu tidak. Orang baru bisa merasakan nikmatnya sehat kalau sakit. Ketika sehat itu lupa kalau itu sebuah nikmat. Tapi setelah sakit baru merasakan, ya Allah ternyata sehat itu nikmat. Sakit masuk rumah sakit bayar sekian puluh juta baru terasa mahalnya kesehatan. Tapi sebelum sakit gak pernah bersyukur. Alhamdulillah hari ini saya sehat, gak masuk rumah sakit. Jarang-jarang orang setiap hari itu merenung alhamdulillah saya masih sehat. Bahkan bangun tidur saja yang dituntut oleh Rasulullah mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana. Itu kadang-kadang lupa kita ucapkan Bapak Ibu. Seolah-olah bangun itu sehat hal yang wajar gitu. Seolah-olah itu hal yang wajar. Kita lupa kalau itu sebuah nikmat yang besar. Setelah kesehatan itu hilang baru kita terasa sehat itu kita merasa nikmatnya duit kalau pas lagi nggak punya duit. Merasa nikmatnya punya suami kalau sudah suaminya sudah tiada. Merasa nikmatnya punya istri kalau istrinya sudah tiada. Istrinya gak nyanyi. Kecuali istrinya yang suka nyanyi tadi. Pasti ada alhamdulillah. Tapi umumnya Bapak Ibu, seseorang baru terasa nikmat itu setelah nikmat hilang. Dan yang ketiga, yang lebih lagi kita merasakan baru terasa nikmat itu kalau nikmat yang hilang itu datang kembali. Baru kita terasa betul sebuah kenikmatan. Sesuatu yang tadinya nikmat hilang itu terasa nikmat, ya. Akan terasa lagi ada nikmatnya kalau yang hilang itu kemudian kembali. Panjenengan kehilangan dompet, di situ ada ATM-nya, ada KTP-nya, terus macam-macam. Itu pas hilang, itu rasanya masya Allah. Tiba-tiba 1 minggu kemudian dompetnya ketemu utuh. Alhamdulillahnya itu terdengar sak kampung. Alhamdulillah. Saking bahagia, senangnya, terasa betul itu nikmat. Agar kita merasakan itu nikmat, maka hidup kita diskenario oleh Allah. Maka enggak ada orang yang sehat terus. Karena kalau terus sehat, dia tidak akan pernah mensyukuri kesehatan itu. Oleh karena itu dibuat sakit. Kenapa dibuat sakit? Agar kita ingat kalau sehat itu nikmat. Setelah sakit
sembuhkan kembali agar kita lebih bersyukur lagi. Nah, latihan syukur yang begini ini juga Allah lakukan lewat puasa. Selama ini Bapak Ibu panjenengan ketika haus bisa minum, ketika lapar langsung bisa makan, kira-kira terasa nikmat ya? Nikmat sekali. Selama ini ingat nggak kalau itu sebuah kenikmatan? Disadari nggak itu sebuah kenikmatan? Ketika mau makan bisa makan, ketika mau minum bisa minum. Jangan-jangan selama ini kita nggak pernah mensyukuri ketika mau makan bisa makan, tidak minum bisa minum. Jangan-jangan bagi kita hal yang wajar-wajar saja dalam kehidupan kita. Tidak pernah kita syukur, alhamdulillah bisa minum, alhamdulillah bisa makan. Jangan-jangan tidak pernah kita bersyukur yang selama ini kita bisa minum, ketika kita mau minum bisa makan, ketika kita mau makan. Nah, karena kita sering melupakan itu, maka Allah ingatkan dengan cara berpuasa. Kamu mau makan, jangan makan dulu. Haus, jangan minum dulu. Biar kita merasakan selama ini Allah berikan pada kita itu sebuah kenikmatan dan kita bersyukur. Lebih-lebih lagi nanti ketika berbuka. Ketika kita haus, lapar, sangat membutuhkan kenikmatan itu, Allah berikan nikmat itu. Maka bersyukur kita di bulan Ramadan dengan berpuasa itu ada dua. Bersyukur ketika nikmat itu hilang, kita terasa ada nikmat selama ini. Jadi mensyukuri nikmat selama ini ketika berpuasa sekarang ini, kita harus merasakan nikmat yang selama ini kita dapatkan. Nanti setelah berbuka kita mensyukuri lagi ketika nikmat itu Allah ambil, kemudian Allah kembali lagi kepada kita. Itulah yang menyebabkan kita sulit untuk bersyukur. Nah, yang terakhir, terakhir itu mesti sudah mulai semua. Terakhir satu. Jadi Pak Ketua itu bilang saya punya anak lagi 3. Saya sempat mikir bahwa Pak Ketua itu bilang saya punya anak baru 1, anak lagi 3. Jangan sempat berpikir nggak anak lagi 3. Istrinya 3. Loh, istrinya 3 Pak. Tapi juga pertama benar Pak. Tahu ternyata anak lakinya 3 itu anak kedua itu dikira sudah terakhir. Tiba-tiba 7 tahun kemudian dapat lagi. Terus mengira ini anak laki yang Kedua. terakhir. Berarti anak laki 2. Kemudian dapat lagi 1. Kemudian selesai. Berarti akhirnya 3. Betul bisa ya? Itu pikir tadi itu saya. Ini kok bisa akhir 3, ceritanya gimana? Apa kembar 3 gitu? Oke, ini yang terakhir saya ingin menyampaikan loh, cara kita bersyukur itu seperti apa? Ini kan tadi kita sampaikan kita harus bersyukur ya, dan sulitnya bersyukur itu. Terus kalau kita ingin bersyukur, bagaimana caranya kita bersyukur? Nah, yang pertama cara kita bersyukur itu, ini cara yang paling gampang, Tapi jangan-jangan yang gampang pun nggak lulus sih. Ya, yang paling gampang bersyukur itu adalah bil lisan, yaitu mengucapkan Alhamdulillah. Itu yang paling mudah. Tetapi juga banyak yang tidak tulus. Karena apa? Kebanyakan orang Alhamdulillah itu dia merasakan nikmat Allah kalau setelah mengerjakan sebuah perbuatan yang berat dan beresiko. Tapi kalau perbuatan yang ringan tidak berisiko, kadang-kadang lupa mengucapkan Alhamdulillah. Panjenengan kalau perjalanan dari Wonogiri ke Jakarta atau balik Jakarta ke Wonogiri naik bis, waduh, banget, atau naik pesawat awannya tebal, pesawatnya bocam gitu, kira-kira kemudian sampai di Solo, Alhamdulillah maaf. Alhamdulillah. Tapi kalau panjenengan dari masjid pulang sampai ke rumah, jaraknya cuma beberapa meter saja sampai ke rumah, Alhamdulillah. Dari rumah
dari masjid ke rumah itu cuma jaraknya ya 100 meteran itu sampai rumah. Alhamdulillah Alhamdulillah sampai rumah. Cuma orang mau diam gitu Pak. Jadi kalau perbuatan itu berat, selesai itu alhamdulillah nyebrang jalan. Motornya wirau ini, mobil susah banget nyebrang Bismillahirrahmanirrahim. Nyebrang sampai ke seberang. Alhamdulillah. Tapi kalau jalannya sepi, nggak ada mobil, nggak ada motor, jadinya nyebrang sampai ke seberang. Alhamdulillah. Hanya orang bodoh diri sama-sama nyebrang. Yang satu alhamdulillah, yang satu tidak. Loh kok bisa? Berat dan tidak, bersiko dan tidak. Jadi kan kalau mengangkat air sampai direbus itu, angkat gitu, pakai bismillah 0%. Terus setelah diangkat selamat gitu, alhamdulillah 0%. Alhamdulillah. Tapi kalau mengangkat yang kosong, Alhamdulillah. nah ini yang alhamdulillah saja sudah susah istiqomah. Ini baru syukur yang paling Ringan. Terus yang kedua apa? Yang kedua ya agak berat dikit. Apa beratnya? Syukur di hati. Bagaimana syukur di hati? Hati kita merasa puas, nggak protes, meskipun itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Bahasanya keren. Tidak sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita harapkan. Bisa puas enggak? Pengen anaknya cerdas, ternyata anaknya kurang cerdas. Pengen anaknya ganteng, ternyata yang lain tidak ganteng tapi cantik. Pengen anaknya cantik, yang lahir ganteng. Puas ngomong. Sudah punya anak 5 laki-laki semua, yang ke-6 perempuan, lahir lagi ya laki-laki. Puas. Alhamdulillah. Kona. Jadi syukur di hati itu kona. Merasa puas dengan apapun yang Allah berikan meskipun tidak menyenangkan. Bagaimana agar merasa puas? Husnuzon wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja apa yang hari ini tidak kau senangi, tapi itu Allah berikan untuk kebaikanmu. Mungkin untuk hari esok, bukan hari ini. Pak Bu, banyak kasus. Punya anak 3. Yang 2 ini pintar, cerdas, sukses. Yang satunya ini ya nggak pintar-pintar banget, nggak sukses banget. Tinggal bersama orang tuanya. Keselak, bukan haru tapi keselak. Keselak bercampur haru. Jadi 2 ini sukses banget. Yang satu kurang sukses, dia tinggal di kampung bersama bapak dan ibu. Tapi yang 2 sukses ini, masya Allah, keluar negeri, merantau kerjaan yang gajinya besar. Ini orang tua bangga banget dengan 2 anak yang sukses ini. Semua orang diceritakan, dia anak 2 jadi. Pokoknya bangga banget punya 2 anak yang cerdas ini. Tapi yang satu yang di rumah, ya itu nggak pernah diceritakan. Tapi dia sayang ada adiknya yang terakhir itu ya kan. Diceritanya di enak gitu kan. Kasihan ini, pokoknya begitu. Ya, merasa gagal. Ya, yang satu itu dia merasa punya anaknya gagal. Tapi apa? Di saat masa tuanya Bapak Ibu, ketika dia sudah tidak bisa lagi ke belakang sendiri, tidak bisa lagi makan sendiri, tidak bisa lagi mengerjakan pekerjaannya sendiri, butuh bantuan orang. Setiap dia butuh, yang bisa memenuhi kebutuhannya adalah anak yang terakhir tadi, yang tinggal bersamanya. Nah, Bapak mau makan, telepon kepada yang di luar negeri, nggak bisa ngasih makan. Dia cuma tanya, Pak udah makan Pak?
Aku butuh bukan pertanyaan sudah makan terus, tapi aku pengen makan. Kirim uang, ya kirim uang, tapi uang nggak bisa bikin makan, karena nggak bisa beli. Butuh orang yang bisa membeli. Siapa yang paling bisa memenuhi kebutuhan orang tua di saat itu adalah anak yang tadinya dia merasa kurang puas mendapatkan anak. Tapi itulah nikmat terbesar yang Allah berikan kepadanya di saat dia tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Anak itulah yang bisa memenuhi keinginannya. Kira-kira mana yang lebih nikmat, punya dua anak yang sukses tadi atau satu anak yang tidak sukses ini? Mana nikmat yang sesungguhnya? Justru yang tidak sukses ini. Itulah yang kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja apa yang tidak kau senangi itulah yang baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan apa yang kau senangi bisa saja itu tidak baik untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang tahu, kamu tidak tahu. Itulah syukur di hati. Meskipun tidak menyenangkan, tapi kita puas menerimanya. Karena apa? Kita yakin wa mallahu bidzallami lil 'abid. Allah enggak akan zalim. Pasti ada hikmah di balik yang tidak menyenangkan. Itulah husnuzon. Dan itu juga dikatakan ikhlas. Menerima sesuatu yang tidak menyenangkan itu namanya ikhlas. Kalau senang menerima yang menyenangkan namanya bukan ikhlas. Panjenengan dapat uang senang apa boten? Boten ikhlas gitu. Tapi kalau nggak dapat duit senang itu berarti ikhlas. Mau beli baju baru Pak, minta uang mau beli baju baru, mapunten nggak punya duit, lebih betul dompet ikhlas. Itu namanya ikhlas benar itu. Ya. Ini syukur yang kedua. Lulus nomor berapa? Buat Terus yang ketiga, terakhir nanti. Jam 9 selesai Pak Juli. Syukur yang ketiga itu adalah syukur dalam bentuk perbuatan. Bagaimana syukur dalam bentuk perbuatan? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kata Allah, berbuat baiklah kamu, tebarkan kebaikan sebagaimana Allah telah memberikan kebaikan kepadamu. Ya, tebarkan kebaikan sebagaimana Allah telah memberikan kebaikan kepadamu. Itu artinya syukur membalas kebaikan Allah dengan menebarkan kebaikan. Ini syukur dalam bentuk tidak lagi berharap balasan dari Allah, tapi dia berbuat baik justru dalam rangka membalas kebaikan Allah. Saya ulangi lagi, dia berbuat baik bukan dalam rangka berharap balasan kebaikan dari Allah, tapi dia berbuat baik justru dalam rangka membalas kebaikan yang sudah padanya. Ibu bapak saya tanya, panjenengan sholat, puasa, sedekah, infak, pengajian dan seterusnya, ini masih dalam rangka berharap balasan dari Allah atau ini dilakukan dalam rangka membalas kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita? membalas kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Panjenengan sholat berharap balasan baik dari Allah atau sholatnya dalam rangka membalas kebaikan Allah? Kalau kita melaksanakan kebaikan, di situ yang dominan adalah masih berharap balasan dari Allah. Itu kebaikan kita belum dalam rangka syukur, tapi masih dalam rangka berharap. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, itu dalam rangka membalas kebaikan Allah. Ya Allah, Engkau telah memberikan rezeki dan rezekinya itu berlebih, aku akan bagikan pada yang lain selebihnya ini. Itu namanya syukur. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Orang yang ibadah karena syukur itu, kalau dia sedekah pada seseorang, itu dibalas tidak dibalas, nggak ngefek.
nggak efek. Ngasih sodakoh pada si A. Si A itu yang disodakohi besok ketemu nggak negur kita, kayak nggak kenal aja gitu, balik kita sodakohi, nggak efek, besok tetap disodakohi. Karena kita sodakoh pada si A itu bukan berharap respon darinya, balasan darinya, tapi ini dalam rangka berbuat kebaikan, mensyukuri nikmat Allah. Jadi nggak akan dipengaruhi oleh respon orang terhadap kebaikan yang kita berikan. Tapi kalau kita masih berharap balasan lagi dari manusia, kita berikan sedekah, terima kasih pun nggak diucapin, besok nggak akan mungkin ngasih sedekah pada si A. Sekarang saya tanya, tes lagi ini, panjenengan sedekah pada si A dan pada si B, dan waktu bersamaan, si A dan si B. Si A yang penjenengan sedekah, yang penjenengan, Bu, matur nuwun Ibu, dengan baik kalau nggak sedekah ke saya, ya Allah susah banget hidup saya Bu, gara-gara sedekah dengan saya bisa bayar anak sekolah gini-gini. Matur nuwun Ibu, semoga rezekinya lancar, barokah, sehat. Amin. Itu yang A. Ketemu B, menawai. Bahkan mungkin ngerasani dengan malah. Besok ingin sedekah lagi ini. Ada lagi uang lebih untuk sedekah, tapi kepada satu orang, nggak bisa pada dua orang. Kira-kira yang satu ini dengan pilih A apa sih B? A. Yang dengan pilih A apa? B. Tengah. Yang lebih membutuhkan. Mungkin mayoritas orang akan memilih A, tetapi yang terbaik menurut Allah adalah B. Sebaik-baik sedekah kata Rasulullah adalah sedekah kepada orang yang membencimu. Wah. Wa askal tadi wasit kama asallahu ilaik itu masih belum paling atas Bapak Ibu. Yang paling atas itu adalah wa ahsin ila man asaa ilaika. Ini yang tertinggi. Buat baiklah kepada orang yang sudah berbuat buruk kepadamu. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Walam yusiru ala ma fa'alu. Saya hanya ada introspeksi Bapak Ibu ya. Artinya ya, kita kalau udah bicara syukur itu Masya Allah, saya juga ya Allah masih jauh dari sempurna. Jauh dari sempurna. Itulah kesempurnaan seseorang kalau hidupnya tidak didikte oleh orang lain, tidak dipengaruhi oleh orang lain, tapi semua kebaikan hanya didikte oleh Allah. Kita tidak akan terpengaruh dengan respon orang. Orang mau berbuat baik atau tidak, bagi kita tidak ada masalah. Kita berbuat baik, kenapa? Karena kita membalas kebaikan Allah, bukan bahan balasan kebaikan dari Manusia. seseorang itu. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Akan dihindarkan dari api neraka orang-orang yang memberikan hartanya itu bukan dalam rangka membalas kebaikan dari orang yang sudah memberikan kebaikan kepadanya, tetapi semua itu karena Allah. Itulah yang dikatakan orang yang betul-betul bersyukur. Bapak Ibu, ini teorinya begini. Ini teorinya. Ya, kita berusaha untuk sampai ke sana. Minimal kita tahap-tahapan kita lewati dulu. Kita berusaha untuk lisan kita selalu lisan yang bersyukur. Ya, terus kemudian hati kita juga hati yang bersyukur, qalban syakur, hati yang selalu bersyukur, yaitu merasa puas terhadap apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Yang sekarang sudah punya istri, merasa puaslah dengan istrinya. Yang sekarang sudah punya suami, sudah bersyukur, puaskan diri dengan suami sudah Allah berikan kepada kita. Hari ini penjenengannya sudah Allah berikan putra putri, seperti apapun keadaannya, puaskan kita dengan anak yang sudah Allah berikan kepada kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita hari ini, puaskan diri kita. Insya Allah itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Dan yang ketiga, ayo
kita berbagi dalam hidup ini akan kebaikan sebagaimana Allah telah memberikan kebaikan kepada kita. Dan bahkan kebaikan yang paling baik untuk kita berikan dalam hidup ini adalah kebaikan kita berikan pada orang yang memusuhi kita. Kebaikan yang kita berikan pada orang yang selama ini membenci kita. Karena dengan kebaikan itu dua hal yang kita dapatkan. Yang pertama, amal kebaikan, dan yang kedua adalah memperbaiki hubungan yang buruk. Demikian Bapak Ibu. Ya, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini banyak manfaatnya. Amin. Bagi saya, bagi panjenengan, dan bagi kita semua. Semoga Allah berikan kita kemudahan memahaminya, kemudahan mengamalkannya, dan kemudahan mengistiqomahkannya. Mohon maaf tentunya atas banyaknya salah khilaf dari apa yang disampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.